Baik, biar gak ngantuk, kuncinya coba Anda baca istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan sesudah istighfar, minta satu doa apa yang diinginkan oleh Anda. Satu doa ya, yang Anda ingin, yang paling krusial Anda inginkan, itu doa pasti dijawab. Dengan syarat jangan minta dipercepat dikabulkannya. Kalau doanya sekarang kemudian Anda minta sekarang jadi, itu nggak bisa. Bisa, tapi syaratnya Anda harus bersih dari dosa. Anak-anak sekalian, Bapak ingin sampaikan satu kisah orang yang bisa mengamalkan istighfar itu. Satu waktu Imam Ibnu Hanbal, atau disebut dengan Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Dia berada di Baghdad, negeri Irak. Tiba-tiba saja hatinya ingin main ke satu daerah, masih Irak juga, tapi agak jauh 500 kilo. Daerah Basrah namanya, kota nomor 2 yang paling besar di Irak. Jaraknya ya kira-kira dari sini ke Jogja. Anda jangan bayangkan ada ojek atau ada mobil bapak keluarga pada waktu itu. Ini Imam Ibnu Hanbal, muridnya Imam Syafi'i langsung. Makanya ada 4 imam yang terkenal itu. Yang pertama Imam Malik, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, kemudian Imam Ibnu Hanbal atau sebutnya Imam Hambali, yang keempat adalah Imam Hanafi, ya, atau disebutkan Abu Hanifah. Nah, anak-anak sekalian, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa, dingin sekali gitu. Imam Ibnu Hanbal itu main ke kota Basrah. Ya. Kemudian dia melakukan perjalanan musafir ke sana. Sampailah dia di kota Basrah itu, atau daerah Basrah, masih negara Irak. Lihat peta ya, kalau yang GPS Basrah itu mana, dekat Akos atau dekat mana itu, tapi pasti negaranya itu negara Irak. Sampailah Imam Ibnu Hanbal ini ke satu masjid. Udah malam lah, dia udah berapa hari perjalanan, mungkin ya kalau dari sini ke Jogja 5 hari lah baru nyampe. Kalau naik ojek mungkin 2 hari nyampe. Naik mobil 8 jam nyampe, ya, kalau bapak yang nyetir dari sini Jogja. Apa yang terjadi anak sekalian? Karena capek, Imam Ibnu Hanbal ini dia istirahat. Habis selesai sholat isya itu ingin nginap di masjid itu, tapi marbot yang ada di masjid itu marah yang nggak boleh. Nggak tahu marbot itu bahwa itu adalah ulama besar Ibnu Hanbal. Nggak boleh kamu nggak boleh tidur dalam masjid. Diusir sama marbotnya itu imam. Padahal itu di negara Iraknya itu Imam Ibnu Hanbal itu sudah terkenal, sampai sekarang juga masih terkenal ya. Karena itu imam mazhab 4 itu yang terkenal di antaranya adalah Imam Ibnu Hanbal. Kemudian karena diusir oleh marbot, ya anak sekalian, keluarlah dia dari masjid, ingin tidur di terasnya kayak di luar sini. Ya udah, kalau di dalam nggak boleh, saya di luar aja, kata Imam Ibnu Hanbal. Kalau marbotnya itu tahu kalau itu Imam Ibnu Hanbal nggak pergi di masjid, mungkin diantar ke hotel, kira-kira begitu. Karena dia nggak tahu bahwa itu adalah ulama besar. Ya maka dia mengusirnya gitu ya, karena ingin nanti dianggap kotor di masjid. Nah, tidurlah di teras masjidnya itu Imam Ibnu Hanbal, tapi marbotnya masih penasaran, keluar lagi marbotnya itu, nggak boleh juga di sini. Kata
padi. Ini tukang roti. Anak-anak sekalian, apa yang terjadi? Kemudian nginaplah ulama besar Imam Ibnu Hanbal itu di rumah sederhana tukang roti. Kemudian karena ini si tukang roti ini ya, bagian bikin roti, adonannya, campur telurnya, kasih garamnya, gulanya, setiap dia melakukan bikin roti itu, gak ada yang keluar dari mulutnya itu kecuali kalimat istighfar. Masukin gula, astagfirullah. Masukkan telur, astagfirullah. Kemudian apa aja yang dia lakukan, mau goreng gitu, astagfirullah. Itu aja yang keluar dari mulutnya tukang roti itu. Tapi didengar oleh Imam Ibnu Hanbal. Saking hebatnya istighfar itu nanti ya, di nanti kekuatan istighfar. Kemudian Imam Ibnu Hanbal nanya, sejak kapan kamu mengucapkan kalimat istighfar itu? Karena saya sudah jual roti sudah lama 30 tahun. Sejak 30 tahun itulah saya mengamalkan kalimat istighfar itu. Ya, setiap dia keluar rumah istighfar, mau kemana dia istighfar, mau goreng rotinya dia istighfar, apa aja dia istighfar. Ini yang memang sering kita lupa, anak sekalian, bagaimana kekuatan istighfar, kelebatan istighfar. Kemudian apa hasilnya? Ditanya oleh tamunya tukang roti itu yang namanya Imam Ibnu Hanbal ini, sejak kapan kamu? Ya sejak itu, sejak saya jual roti saya mengamalkan istighfar itu. Dan apa hasilnya? Dari istighfar kamu itu apa hasilnya? Wahai Tuhan, sejak saya mengamalkan istighfar ini, sejak 30 tahun yang lalu, tidak ada doa saya yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata tukang rotinya. Semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sehat, ya sehat terus. Minta laris terus, rotinya yang dia jual laris terus. Minta dia keluarganya aman, maka aman semua keluarganya. Kemudian apa lagi doa kamu? Doa saya cuma satu yang belum dikabulkan, wahai Tuhan. Ini kata tukang roti. Ini sedang dialog dengan Imam Ibnu Hanbal. Apa doamu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dijawablah oleh tamunya itu, padahal tamu itu adalah ulama besar Imam Ibnu Hanbal. Satu doa saya, wahai Tuhan, saya ingin ketemu oleh ulama besar yang ada di nama Ibnu Hanbal. Karena dia hanya ngomong tukang roti adalah Imam Ibnu Hanbal. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya yang keempat yang dia minta itu, dari 4 doa baru 3 yang dikabulkan. Satu lagi yang belum dikabulkan Allah, ingin ketemu imam besar atau ulama besar namanya Ibnu Hanbal, Imam Ibnu Hanbal. Padahal tukang roti sedang ada bicara dengan Imam Ibnu Hanbal. Apa kata Imam Ibnu Hanbal sebagai tamunya? Masya Allah, luar biasa. Yang kamu ajak ngomong itu dari tadi itu, dari sejak sholat isya sampai mungkin dari malam, karena saking aslinya kamu ya cerita sama tuan rumah. Maka sayalah, kata Imam Ibnu Hanbal, ya, sayalah yang kamu minta itu adalah ada di depan kamu, gitu ya. Nah, itu saling rangkul. Nah, itu doanya sudah dipenuhi semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bayangkan tidak ada niat mau represi apa Imam Ibnu Hanbal, tapi dalam hatinya kepingin ya mau nyampe di kota Basra. Nah, itulah anak-anak sekalian, kekuatan daripada istighfar. Makanya kita ini dalam bulan puasa itu, pertama 10 hari kedua dan 10 hari ketiga itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak beristighfar. Maka itulah dalam surah satu ayat dalam Quran itu, pada saat berbuka puasa banyak beristighfar, pada saat sahur ya banyak beristighfar. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Pada saat sahur kalian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis dalam tafsir Ibnu Katsir itu, man lazima istighfar ja'alallahu min kulli hamid, kata hadis Rasulullah. Barang siapa yang sering-sering beristighfar, maka Allah akan membuat kegelisahan itu
haitsula yahtasib, dan Allah akan berikan rezekinya yang tidak disangka-sangka oleh dia. Maka kalau Anda berstakbir istighfar sekarang 100 kali pada saat salat ini, nanti bulan itu dijembatkan di mana kalau Anda akan menemukan uang yang banyak. Coba aja doa nanti. Tadi syaratnya nanti setelah ini istighfar 100 kali. Bagaimana kalau nggak benar Ustaz? Bagaimana kalau nggak benar Pak? Tidak, berarti ada salah, ada yang salah dalam hati kita. Berbeda sebagaimana tukang roti. Itu yang pertama ya, cerita anak sekalian. Nanti Bapak ingin kasih hadiah nanti siapa yang bisa mengulang kembali. Poinnya saja siapa nama ya imamnya itu, dari mana dia datang, ada Bapak kasih hadiah nanti 50.000 ya. Lumayan buat bola. Oke, yang pertama. Yang kedua, ini cerita juga. Yang kedua, Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri, itu juga ulama besar. Datang 3 muridnya dari jauh, menanyakan sesuatu kepada Abu Hasan Al-Basri. Wahai guru, datang muridnya yang pertama, dia sudah lama nikah. Ya, kira-kira udah berpuluhan tahun lagi nikah, tapi belum dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tanya kepada gurunya, Imam Hasan Al-Basri, apa yang saya harus lakukan wahai guruku? Udah lama ini saya nikah, tapi kok nggak dikasih anak-anak ya, nggak dikasih anak oleh Tuhan. Kemudian apa jawab gurunya? Istighfar. Datang lagi murid yang kedua, wahai guru, saya ini udah lama bisnis, ya udah jual ini, tapi gagal terus. Ya, mau bisnis ini gagal terus, mau jual bakso gagal, jual somai gagal, jual macam-macam gagal. Apa yang harus saya lakukan wahai guru? Jawabnya apa? Istighfar. Cuma itu doang jawabannya. Kemudian ketika datang lagi murid yang ketiga, wahai guru, negeri kita ini sudah lama paceklik, kemarau panjang. Ya, bagaimana caranya agar kita ini dapat ya udara yang segar, air yang banyak, kemudian kebun-kebun itu bisa hidup, gitu ya. Kemudian apa jawab Abu Hasan Al-Basri? Istighfar. 3 pertanyaannya, 1 jawabannya. Itulah di surat Nur, nanti dicek di surat Nur mulai ayat 9, coba lihat surat Nur. Ada yang bawa Quran ya, surat Nur? Gak ada yang bawa ya? Gak ada bawa Quran? Yursilis sama'alaikum midrara. Mohonlah ampun pada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat lebat dan langit. Itu doa yang minta hujan. Mulai ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa yumdir bi amwalikum. Allah akan kasih anak. Itu yang tadi minta anak ya, sudah lama nikah enggak punya anak. Ya, kemarin orang rame-rame bahkan puluhan ribu kata Pak Cepi gitu ya. Oh, mengejar kita Dayak di Cilodong, bikin obat, bikin sehat. Ya, ingin sembuh dari penyakitnya gitu ya. Tapi ini gagal kata Pak Cepinya gitu. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai. Semua yang diminta 3 itu pertanyaan tadi oleh muridnya, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air turun dari langit. Kemudian yang tidak punya anak, Allah kasih anak. Kemudian yang tadinya kebunnya itu kering mati, sekarang sudah mulai tumbuh seperti ini. Anak-anak sekalian, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah 2 ulama besar itu? 1 Hasan Al-Basri, yang kedua Imam Ibnu Hanbal, ya, atau Imam Hanbali, bahwa ternyata di atas doa itu ada yang lebih ampuh lagi, itu banyak istighfar. Karena doa itu setelah istighfar, coba selesai sholat kita langsung doa, maka pasti selesai sholat assalamualaikum pasti
tunggulah nanti 10 tahun yang lagi. Ya, kalau doa Anda hari ini, doanya hari ini, istighfar hari ini, tunggu 10 tahun yang akan datang. Anda nanti ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi tukang somai. Kasih itu, yakin deh. Coba doa sekarang ini. Oh jadi apa? Oh jadi tukang somai. Tapi tidak apa-apa, tukang somai omsetnya 10 juta sebulan. Nah daripada jadi guru gede gajinya 2 juta sebulan, kan lebih baik tukang somai ya omsetnya 10 juta. Kamu juga 5 juta, modal yang 5 juta. Atau jadi presiden, presiden apa? Presiden taksi misalkan gitu. Atau presiden direktur di perusahaan. Bikin perusahaan sendiri ada yang jadi presidennya. Nah itu anak-anak sekalian yang Bapak ingin sampaikan kepada kita ini apa? Kasih tahu ke bapak mamanya. Ya kalau anak-anak mungkin dosanya masih sedikit ya. Kalau ada dosanya, dan saya bapak yakin dosanya sudah terampuni. Tapi kasih tahu ke bapak-bapaknya atau ibunya di rumah, Pak, banyak istighfar karena bapak mama sering bertengkar setiap hari gitu ya. Sering berantem, sering menyinggung bapak mamanya gitu. Nah, suruh banyak istighfar. Agar apa? Agar tenang hatinya. Itu anak-anak sekalian yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Kita ini kelemahannya itu dalam hidup ini adalah kurang beristighfar. Nabi saja yang sudah punya tiket masuk surga, nggak kurang dari 70 sampai 100 kali istighfarnya setiap hari. Nah kita kalau istighfarnya habis sholat cuma 3 kali, kali 5 sholatnya cuma 15 kali dalam seharinya. Jadi kecuali di tahun taraweh ya, habis taraweh 8 yang taraweh 20, ya mungkin berapa kali lah, 50-an lah gitu ya. Nah kita itu kelemahan itu di situ dalam hidup kita ini. Nah anak-anak sekalian, itu yang ingin Bapak sampaikan. Jangan meremehkan istighfar. Ya, ngomongin orang istighfar. Maka nanti keluar pulang dari salat ini lihat mungkin ada anak naik motor cewek celana dalam yang kelihatan istighfar. Jangan prototin terus. Ya, ya, matanya astagfirullah tapi matanya masih melotot di mata orang gitu. Itu nggak beres. Namanya istighfar itu buang muka astagfirullah ya. Nah ini jangan astagfirullah melotot terus. Nemu uang temannya, ketemu uang temannya astagfirullah, ini siapa yang punya uang ceroboh dia gitu. Umumkan, jangan astagfirullah masuk saku kamu uang temannya gitu. HP temannya ketinggalan di masjid. Astagfirullah masuk jangan ya, nanti sore dijual buat beli kolak, itu nggak beres sebenarnya. Itu anak-anak sekalian yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini ya. Yang terakhir ini yang perlu dicatat kayak gini. Kiat-kiat meraih sukses Ramadan, kan judulnya harusnya materi Bapak itu. Yang terakhir ini, ayo 5 menit lagi catat. 1. Kiat meraih sukses Ramadan. 1. Niat. Kalau niat puasa itu harus sebulan, jangan niat puasa sehari ya. Kalau itu Ramadan anak waktu sehari Ramadan hari sanati itu kan cuma sehari. Ya udah niat aja, saya mau niat puasa sebulan ya Allah. Itu niat. Yang kedua, di sini Bapak tanya ini, Bapak udah siapin uang ini terang cepet lah. Hadiah 2 orang. Yang kedua, jaga mata dan telinga. Kalau
Ramadan itu cuma nahan lapar dan dahaganya, bukan. Makanya orang yang puasa itu kalau cuma nahan lapar dan dahaga, nanti sore biasanya dia balas dendam. Ya kan?